Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, dan triks komputer. Pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2024, yang mana informasinya di sini terkait 3 janji Menteri Anas yang ditunggu honorer dan P3K terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K 2024 ini menjelang pendaftaran Bapak Ibu ya, karena sebelumnya pendaftaran itu akhirnya terpending lagi. Mudah-mudahan bulan depan Mei sudah ada tanda-tanda terkait dengan jadwal pendaftaran P3K 2024. Berikut kami akan sajikan informasi terbaru perihal 3 janji Menteri Kemenpan RB, Menteri Anas, yang tentunya honorer itu menunggu-nunggu informasi ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Oke Bapak Ibu ya, di sini kita lihat ya dari jpnn.com diinformasikan janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas yang ditunggu-tunggu honorer serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Bapak Ibu. Oke, di sini kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, menurut Dewan Pembina Forum Honorer ya, honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi ya Indonesia Ibu Nurbaiti, ada 2 janji ya, ada 2 janji dari Menteri Anas yang dinantikannya bukan 2 Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat yang pertama adalah terkait dengan PP Manajemen ASN, yang mana kalau Bapak Ibu perhatikan PP Manajemen ASN inilah yang menjadi mandat yang di dalamnya itu terkait dengan penataan tenaga honorer, batas waktunya itu per Desember 2024, yang mana di sini ini kan rancangan peraturan pemerintah atau RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara ASN dijanjikan Menteri Anas ditetapkan akhir April 2024. Hingga saat ini belum kelihatan hilalnya ya. Dengan adanya PP Manajemen ASN ini Bapak Ibu, ini bakal menjadi panduan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2024, yang mana janji dari Menteri Anas katanya itu ditetapkan pada akhir April. Nah, kita di sini sudah mulai masuk di akhir April Bapak Ibu ya, dan hingga saat ini ternyata belum kelihatan hilalnya. Ibu Nurbaiti menilai seusai pemilu 2024 gaung RPP Manajemen ASN tiba-tiba hilang sekejap. Ya, betul ya. Oke, sangat berbeda sebelum pemilu, baik eksekutif maupun legislatif gencar menyuarakan RPP Manajemen ASN. Gaunnya gak bunyi lagi, senyap bak ditelan bumi. Ada apakah ini? Kata Nurbaiti kepada gpnn.com. Nah, di sini diinformasikan dia pun menagih janji Menpan RB ya, Bapak Abdullah Azwar Anas soal penetapan RPP Manajemen ASN ya. Oke. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Yang kedua ini terkait kabar baik ya bagi P3K terkait dengan dana pensiun bagi P3K. Yang mana di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, RPP Manajemen ASN tidak hanya ditunggu honorer tetapi juga P3K. Ketua Forum ASN Provinsi Riau Eko Ibo mengatakan RPP tersebut sangat ditunggu P3K karena menyangkut masa depan mereka. Ya, oke, betul sekali ya. Menurut Pak Ekowi, sapaan akrabnya, Menteri Anas menjanjikan P3K akan mendapatkan dana pensiun yang nantinya diatur dalam RPP Manajemen ASN. Kemudian yang ketiga, ini nasib honorer Bapak Ibu ya, nasib honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K.
Ibu Nurbaiti menyentil janji Menteri Anas soal pengangkatan honorer menjadi P3K tahun ini. Bunda Nur Sapan akrab Bunda Nur khawatir realisasinya bakal terganjal dengan alasan menunggu kebijakan pemerintahan baru. Ya intinya ya, kita berpedoman kepada Undang-Undang ASN tahun 2023 terkait dengan penataan honorer berdasarkan database BKN di tahun 2024 yang batasnya itu adalah Desember 2024. Ini harusnya direalisasikan oleh pemerintah Bapak Ibu, karena memang sudah ada undang-undangnya. Mana janji Menpan RB Azwar Anas untuk mengangkat honorer menjadi P3K? Ini sudah mau bulan Mei loh, seru Bunda Nur. Dia menyampaikan kondisi honorer K2 saat ini menanti-nanti pembukaan seleksi P3K 2024. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda kapan pembukaan seleksi CPNS 2024 dan P3K. Nah, seharusnya akhir April ini PP manajemen ASN itu sudah berlaku. Yang mana kalau kita lihat Bapak Ibu ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah mengamanatkan RPP manajemen ASN ditetapkan menjadi PP pada bulan April 2024. Ini sudah mau habis bulan April, dan jika loncat Mei berarti sudah 7 bulan. Oke, dia menyesalkan sikap pemerintah yang senyap setelah pasca pemilu. Semestinya ada percepatan pembukaan P3K untuk honorer. Namun sebenarnya yang menjadi penyebab Bapak Ibu ya, kenapa seleksi P3K 2024 ini belum ada jadwalnya, karena memang ada perpanjangan usulan Bapak Ibu ya, ada perpanjangan usulan Pemda untuk mengajukan formasi sampai 30 April, sehingga menurut prediksi admin pribadi ya, kemungkinan besar untuk pembukaan pendaftaran P3K dan CPNS 2024 kemungkinan bulan Mei Juni Bapak Ibu, sekitaran situ ya, Mei Juni Bapak Ibu. Tapi intinya Bapak Ibu sabar ya bahwasanya untuk penataan non ASN itu per Desember 2024. Nah, di sini katanya mau mengangkat honorer menjadi P3K tanpa tes. Nih P3K untuk honorer sudah disiapkan. Mana semua janjinya Pak Menteri? Pungkas Ibu Nurbaiti. Ini keluhan dari forum honorer. Tapi kalau kita menyikapi, kita harus berikan kesempatan juga kepada pemerintah Bapak Ibu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dan sesuai dengan edaran BKN, itu ada perpanjangan usulan kebutuhan formasi dari Pemda per 30 April. Karena kalau misalkan masih ada Pemda yang tidak mengajukan formasi, tidak mungkin pendaftaran P3K dan CPNS ini dibuka Bapak Ibu, sehingga kemungkinan tidak mungkin ada pendaftaran di bulan April ini. Kemungkinan untuk pendaftarannya itu kemungkinan di sekitaran bulan Mei Bapak Ibu ya, bulan Mei. Saya targetnya sih di bulan Mei Bapak Ibu sudah seharusnya direalisasikan ya. Oke, jadi intinya kita tetap menunggu dari pihak pemerintah realisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Bapak Ibu terkait dengan penataan tenaga honorer yang harus selesai per Desember 2024. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.